Jadi gini nih, awal semester itu dosen kita tuh memberikan tugas kepada anak-anak itu untuk membuat olahan ubi cilembu gitu. Nah, akhirnya tercetuslah ide pada kelompok kami untuk membuat olahan mochi ubi cilembu gitu loh. Kenapa sih bisa tercetus ide tersebut? Ternyata dari yang kita riset di TikTok, di Instagram, di YouTube, itu banyak banget nih orang-orang yang memunculkan inovasi-inovasi mochi yang menarik. Iya. Jadi setelah kita riset ternyata walaupun inovasi-inovasi mochi itu ada banyak banget, ternyata belum ada nih orang-orang yang berinovasi membuat mochi dengan bahan dasar ubi cilembu gitu loh. Maka dari itu kelompok kami, kelompok 5 akan memperkenalkan inovasi mochi ubi cilembu ini kepada teman-teman semua. Untuk mengetahui proses kedepannya silahkan simak video berikut ini. Ini Bang, saya mau nanya kalau ngebedain lembu yang mentah sama matang gimana? Ngebedainnya kalau yang mentah posisinya masih kayak gini Bang, kalau yang matang udah kayak gini. Nah, ini yang matang ya? Ini posisi yang udah matang, dia tinggal makan doang. Terus katanya kalau kayak udah matang gini kadar gulanya tuh menurun atau kayak masih aja tuh? Kayak rasa manisnya? Kalau kadar gula dia menaik, cuman bagi yang penyakit diabetes dia nggak terlalu berbahaya asalkan konsumsinya jangan terlalu berlebihan. Kalau lembu yang mentah tuh kayak ngebedain yang bagusnya gimana sih? Kalau ngebedain yang bagus sih, Iya, yang kayak masih fresh lah, masih fresh. Nah, kalau ngebedain yang bagus sih Bang, sebenarnya semuanya juga bagus. Ya. Cuman kalau misalnya ngebedain paling yang boleh kayak gini nih, bentar. Kayak totol-totol gini, Ya, yang totol itu. cuman dia di sininya hitam. Kalau ini mah ini bekas cacing. Oh. Ya itu, nah, kayak seperti ini bekas cacing. Seperti ini bekas cacing. Cuman dia nggak masuk sampai daging. Jadi cuma di bagian kulitnya doang. Tapi masih bagus lah ya? Iya, bagus, masih tetap bagus ini. Masih layak lah kalau ini kayak gini bekas cacing nih? Kayak gini, Kalau gini. itu mah faktor alam. Oh, faktor alam. Ya, kalau itu faktor alam. Oh, dari Kalau bawahnya. ini dia bekas cacing, cuman nggak tembus sampai daging. Oke. Cuman di bagian luarnya doang. Jadi masih layak dikonsumsi. Kalau yang beda nama yang busuk tuh yang kayak gimana Bang? Yang busuk Bang ya? Kalau yang busuk, bentar ya. Aduh, kebetulan nggak ada. Kalau busuk, kalau yang di kulit putih dia udah kelihatan hitam. Tapi cuman kebiasaannya dia nggak pernah semua, paling atau nggak tengah-tengah atau misalnya di atas apa di bawah. Lembek nggak sih kayak kalau busuk itu? Lembek. Terus sama biasanya tuh kalau orang kalau beli ubi cilembu itu buat apa ya? Kayak olahan gitu? Kebanyakannya kalau di kota saya perhatikan dia buat bikin bolu. Oh, buat bolu. Buat bikin bolu. Bolu cilembu gitu ya? Ya, buat bikin bolu gitu. Kalau biasa-biasa di kampung kan biasanya pisang. Iya. Nah, kalau ini mah di kota dia dari ubi cilembu dibikin Bolu ya? ya. Jadi bahan baku utamanya juga Bang ya? Jadi bahan baku utamanya. Saya pesan yang mentah sekilo aja. Kilo aja, apa mau pilih sendiri atau mau saya pilih? Abang yang pilihin aja, cuman yang bagusnya Bang yang dipilihin. Ya, mau yang kecil-kecil atau yang gede? Yang gede aja. Yang gede aja. Berarti sekitar sekilo 3 sampai sekilo 4 ya. Siap. Lebih nanti yang kecil boleh lah Bang? Siap. Oke, Ya. ya. Ya, pasti udah pasti halal lah kalau belinya di sini. Setelah ubi dikupas, cuci ubi hingga bersih dari getah, kemudian potong-potong ubi sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah pengukus. Kemudian kukus ubi selama 20-25 menit tergantung ketebalan potongan ubi. Setelah ubi matang, angkat ubi dan haluskan ubi dengan garpu. Masukkan ubi yang telah dihaluskan ke dalam teflon. Kemudian tuangkan susu sebanyak 150 ml. Masak hingga tekstur ubi lembut dan bisa dibentuk bulat-bulat. Bulatkan adonan hingga habis. Masukkan 270 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Kemudian masukkan susu cair sebanyak 350 ml. Aduk hingga merata hingga tidak menggumpal. Masukkan ke dalam pengukus. Kukus adonan selama 25-30 menit hingga adonan matang. Setelah adonan matang, angkat dari pengukus, lalu tambahkan 1,5 sendok makan margarin. Kemudian aduk hingga margarin mencair. Oke, lalu aduk dan uleni adonan mochi hingga kalis.
Kemudian timbang adonan sesuai berat yang diinginkan. Kemudian pipihkan adonan dan masukkan isian ubi yang telah dibulatkan dan dilumuri whipped cream. Kemudian rapatkan kulit mochi hingga membentuk bulatan mochi dan balurkan tepung maizena yang telah disangrai pada mochi. Dan mochi pun siap untuk dihidangkan. Kalau ini pas. Kalau ini sama coklat pas manisnya. Jadi ubinya murni ubi ditambah coklatnya ya coklat gitu ya. Jadi manis lawannya pas. Kalau nilainya tadi packagingnya 8,5 lah ya. Kalau rasa mochinya aja itu 8 ya. 8. Tapi kalau dicampur ini bisa jadi 9 sih. Tapi sama ubinya enak. Maksudnya biasanya ubi kan hati-hati juga tuh kalau pembeli ubi tuh kadang ada yang agak pahit kan, apa mungkin ini ubinya lagi bagus atau emang ngolahnya, karena aku itu pengolahan ubinya kayaknya campurannya apa aja sih, ubi aja ya campuran kasih susu ya kayak ada ubinya juga manis, jadi kita hanya mau gula lagi. Nah itu enak sebenarnya, kalau yang nggak suka gula tuh enak. Kalau saya kan nggak terlalu juga suka manis ya, cuma gitu kalau mochi itu kan manisnya gitu ya. Kalau mau menjual mochinya aja tambahin varian manisnya. Oh, jadi memang ini untuk itu? Iya. Bisa. Ini oke, untuk rasanya ya lembut ya. Tampilnya menarik ini, menarik. Kekinian. Nah, tampilan itu juga kan penting. Kalau tampilannya sudah nggak menarik, orang mau belinya juga nggak tertarik kan. Namanya apa, mochibi. Kalau dari aspek hukum perlindungan konsumen ini udah benar. Karena saya kan ngajaknya hukum. Karena setiap makanan ataupun segala sesuatu yang dijual itu komposisinya itu disebutkan. Itu aturannya memang begitu. Jadi orang kan tahu dia, umpamanya dia ada sakit gula, ada begitu ya kan. Ini udah benar. Oke, sip. Dari segi rasa, 1 sampai 10 berapa? 8 lah. 8. Iya, cobain. Boleh langsung review? Hah? Boleh. Ini enak banget guys. Ini produknya apa ya kalau kita tahu? Namanya mochibi. Oh, mochibi enak banget. Ini unik banget sih. Biasanya kan kalau mochi di luar sana itu dalamnya strawberry, coklat gitu kan. Nah ini tuh sehat banget guys. Dalamnya ada ubinya gitu. Ini juga ada coklatnya juga nggak pahit, enak banget dan kental banget, kalian bisa lihat tuh guys. Enak banget pokoknya. Beli ya teman-teman semua. Dari 1 sampai 10 ya. 9,5 sih, enak banget gitu. Baru nyobain banget yang dalamnya ubi ini, enak banget sih. Ini unik banget sih menurut aku. Makasih. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Taman Literasi. Terus tujuan kita kesini tuh kita mau jualan mochibi atau mochi dari Cilembu. Ini tugas kelompok kita, kelompok 5. Tugas UAS ya kalau nggak salah. Tugas akhir kelompok kita untuk berjualan di Taman Literasi ini, karena Taman Literasi ini nih dari yang kita riset dan dari kita lihat di media sosial nih sering banyak pengunjungnya tiap malam. Kalau demi itu kita tuh kepikiran untuk jualan di taman ini. So mari ikuti kita berdua untuk jualan mochibi ini di Taman Literasi ini. Sorry bang, kita mau nawarin ini bang, mochi. Karena kita lagi ada tugas mata kuliah kewirausahaan nih bang. Abang udah pernah denger belum bang mochi isi ubi Cilembu? Wah, belum dong. Nah, kebetulan kita nih mau nawarin nih inovasi produk mochi ubi Cilembu kita. Namanya kan kalau mochi kan biasanya kayak strawberry, cream, coklat. Nah, kita tuh kayak isi Cilembu gitu, beda dari yang lain. Oke. Boleh. Berapa? 15.000 sih. Oh, 15.000. Oke, gua beli deh. Boleh deh. 15.000 ya? Iya bang. Ya, dihitung dulu bang. Oke, ini 11 ya? Oke, thank you ya. Thank you bang.